Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anggita Lila Nurmasari, Elisa Wahyuningsih, Maya Aida, dan Nadira Anissa Fitri akan memaparkan hasil tugas mata kuliah analisis data kesehatan. Pada tugas ini, kami mengembangkan sebuah solusi digital sederhana menggunakan dua platform dari Google, yaitu melalui AppSheet dan juga Looker Studio. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan data yang efisien, mudah digunakan, dan dapat melakukan visualisasi dari sebuah dataset. Melalui video ini, kami akan menjelaskan aplikasi yang kami buat di platform AppSheet, serta visualisasi data dalam bentuk grafik interaktif pada Looker Studio. Yang pertama, AppSheet adalah platform milik Google yang memungkinkan kita membangun aplikasi berbasis data tanpa menulis kode sama sekali. Dalam proyek ini, kami membuat aplikasi monitoring data pasien yang dirancang untuk membantu tenaga medis dalam mencatat, memantau, dan menganalisis data secara real-time. Dengan antarmuka yang user-friendly, aplikasi ini memungkinkan catatan lewat kunjungan, hasil pemeriksaan, diagnosa, dan terapi secara terintegrasi dan aman, sehingga cocok digunakan di layanan rawat jalan, klinik, maupun praktik mandiri untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan kualitas perawatan pasien. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama yang dapat digunakan untuk mengelola data pasien dan data aktivitas lainnya secara praktis dan juga efisien. Fitur yang pertama yaitu fitur tambah pasien. Melalui tampilan formulir, kita bisa menambahkan data pasien baru. Formulir ini berisikan inputan berupa nomor nama pasien, usia, jenis kelamin, keluhan utama, diagnosis, tanda-tanda vital, dan juga terapi atau tindakan. Setelah disubmit, data akan langsung masuk dan terlihat di tampilan tablet. Fitur yang kedua yaitu fitur cari pasien. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian. Misalnya, jika kita ingin mencari data pasien menggunakan nama tertentu, kita tinggal menggunakan fungsi search pada bagian atas. Yang ketiga, hapus pasien. Setiap entry data memiliki opsi untuk dihapus. Fitur ini berguna jika ada data yang duplikat atau salah input. Pengguna cukup klik select item, pilih data yang akan dihapus, dan klik icon delete yang sudah tersedia di tampilan list. Yang keempat, visualisasi histogram. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur grafik berbentuk histogram yang menyimpulkan distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin serta frekuensi diagnosis. Visualisasi ini memudahkan dalam memahami tren secara visual. Selain itu, kita juga dapat melakukan penyaringan dengan fitur filter agar mendapatkan visualisasi sesuai dengan kategori yang kita inginkan. Misalkan, kita melakukan filter pada jenis kelamin, maka pada visualisasi akan menunjukkan sebaran data berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, kami juga mengerjakan proyek visualisasi data menggunakan Google Looker Studio. Pada bagian ini, kami memanfaatkan dataset COVID-19 yang tersedia di platform Google. Data tersebut berisi data kasus COVID mulai dari berbagai kota di Amerika, termasuk informasi seperti jumlah kasus dan kematian. Dalam Looker Studio, kami membuat beberapa elemen visual utama sebagai berikut. Visualisasi yang pertama, kami menggunakan pie chart. Grafik ini menyajikan gambaran persentase jumlah kasus dan kematian berdasarkan wilayah. Pada grafik persentase jumlah kasus berdasarkan wilayah, terlihat bahwa New York memimpin dengan 16,1%, yang menjadikannya sebagai wilayah dengan kontribusi kasus tertinggi. Disusul dengan California yang menempati posisi kedua dengan jumlah kasus sebesar 8,5%. Yang menarik pada kasus ini adalah pada kategori others atau lainnya justru menyumbang porsi terbesar yaitu 40,2%, yang menunjukkan bahwa sejumlah besar kasus tersebar di berbagai wilayah lain yang tidak disebutkan secara spesifik. Beralih ke grafik persentase jumlah kematian berdasarkan wilayah, kita bisa melihat bahwa New York kembali mendominasi, kali ini dengan 27,1% dari total kematian, yang menandakan bahwa wilayah ini juga memiliki jumlah kematian tertinggi. Kemudian disusul dengan New Jersey yang berada di posisi kedua dengan total kematian sebesar 11%. Masih sama seperti grafik kasus sebelumnya, pada kategori others atau lainnya juga terdapat signifikansi sebesar 29,9%, yang mengindikasikan bahwa kematian terjadi di wilayah-wilayah lain
dan tidak dicantumkan secara individual. Yang kedua yaitu time series chart. Grafik ini menggambarkan jumlah kasus dan kematian seiring waktu. Garis biru menunjukkan peningkatan kasus yang sangat drastis, terutama mulai Maret hingga awal Agustus, di mana angkanya melonjak hingga mendekati 5 juta. Di sisi lain, garis orange menunjukkan jumlah kematian, di mana meskipun terus meningkat, berada pada skala yang jauh lebih rendah dan pertumbuhannya tidak secepat kasus. Ini menunjukkan bahwa meskipun penyebaran kasus sangat luas, tingkat kematian relatif terkendali dibandingkan dengan total kasus yang melonjak tinggi. Yang ketiga yaitu bar chart dengan memanfaatkan filter data. Grafik ini memberikan gambaran wilayah dengan jumlah kasus pada periode tertentu, misalkan pada April 2020. Data yang digunakan disaring menggunakan formula include is in the month. April 2020 pada variabel date. Filter ini juga dapat digunakan pada jenis grafik lain sesuai kebutuhan. Demikianlah video presentasi dari kami mengenai pemanfaatan Google Apps Sheet dan Looker Studio dalam mendukung pengelolaan serta visualisasi data secara digital. Kami berharap penjelasan yang telah kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi penggunaan platform no-code dalam dunia data kesehatan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.